Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45 Allah menyampaikan sebuah pesan untuk kita semuanya. Kata Allah, wasta'inu, dan mohonlah dan mintalah pertolongan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Wa innaha, dan yang demikian itu lakabiratun, sungguh amat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah perintah. Mintalah tolong kalian kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia makhluk yang membutuhkan bantuan dari luar dirinya, utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah Maha berkuasa. Allah adalah Maha penolong yang bisa menolong dari setiap apa yang dibutuhkan dari manusia itu. Itulah saudaraku yang dirahmati Allah. Kita sebagai manusia ini adalah tidak mungkin kita tanpa pertolongan Allah untuk menjalani kehidupan kita. Untuk itu, karena di dalam hidup ini tentu banyak kesulitan yang kita hadapi. Banyak hal-hal yang kita tidak mungkin kita lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membutuhkan pertolongan itu, jangan pernah salah bahwa pertolongan itu hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memerintahkan kepada kita agar kita meminta pertolongan kepadanya dari setiap apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Kemudian Allah juga memberikan secara teknisnya bagaimana untuk meminta pertolongan kepada Allah itu. Ketika kita ingin diberikan pertolongan dari Allah, maka secara teknis Allah katakan bagaimana caranya untuk meminta pertolongan kepada Allah itu, bis-sholati, bis-sabri, was-shalah, dengan cara sabar dan sholat. Nah, sabar dan sholat yang disebutkan di sini adalah sabar dulu, kemudian baru sholat. Kenapa demikian? Syekh Muhammad Shalih menyebutkan bahwa kenapa sabar dulu yang disebutkan baru sholat? Padahal sholat itu adalah tiang agama. Sabar disebutkan lebih dulu karena cakupan sabar itu lebih luas daripada sholat. Sementara sholat itu adalah ibadah tertentu, dan bahkan sholat itu sendiri adalah bagian dari bentuk kesabaran itu. Karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah, para ulama memberikan penafsirannya terhadap bentuk kesabaran yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ke-45 ini. Para ulama menjelaskan bahwa bentuk dari kesabaran itu ada 3 macam. Apa 3 itu? Yang pertama adalah as-sabru bit-tha'ah, sabar dengan cara mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu adalah bentuk kesabaran yang harus kita lakukan agar Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita. Yang kedua adalah as-sabru anil maksiyah. Sabar untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk menjauhi kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru bima qadarallah. Sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Sabar terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita bersama. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, itulah cara yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diperintahkan untuk meminta pertolongan dari setiap kesulitan yang kita hadapi, Allah memberikan caranya agar kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita menjauhi setiap apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hendaknya kita ridho, hendaknya kita rela, hendaknya kita ikhlas setiap apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kita yakini, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu, apapun yang terjadi pada diri kita adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kebaikan-kebaikan di balik apa saja yang telah terjadi di dalam hidup kita. Dan ketika tiga hal itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya dalam hidup kita, maka di dalam menjalani kehidupan ini, Allah akan senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan. Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama, memberikan keteguhan kepada kita bersama untuk senantiasa berjalan di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara senantiasa melakukan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan senantiasa ikhlas menerima kondisi apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi kita bersama, sehingga kita akan senantiasa memperoleh keberkahan di dalam hidup kita bersama ini. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.